Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, hingga olahraga. Informasi pertama, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih merahasiakan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya. Alasan Megawati masih merahasiakan nama capres dari PDI Perjuangan karena Pilpres 2024 masih 2 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutan penutupan Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni kemarin. Presiden kelima Republik Indonesia itu juga meminta sejumlah pihak bersabar soal kapan PDI Perjuangan mengumumkan nama capres 2024. Megawati pun mengulas soal pengalamannya saat terjun ke dunia politik sejak tahun 1986. Menurutnya, dalam menjadi pejabat itu mudah karena sudah ada aturan yang tertulis dan dibuat. Namun Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan mencari seorang presiden, tetapi mencari seorang pemimpin bangsa. Informasi kedua, saat ini Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil berbicara tentang kebangkrutan negaranya. Kepada parlemen, ia mengatakan saat ini Sri Lanka tengah menghadapi situasi yang jauh lebih serius. Diketahui ekonomi Sri Lanka bangkrut setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, bahan pokok, bahan bakar, dan juga listrik. Karena utang yang besar dari perusahaan minyaknya, Ranil mengatakan Sri Lanka tak bisa membeli bahan bakar impor. Ceylon Petroleum Corporation memiliki utang sebesar 700 juta dolar, katanya kepada anggota parlemen. Dilansir dari ABC News, anggota parlemen dari 2 partai oposisi utama memboikot parlemen minggu ini untuk memprotes Ranil karena gagal memenuhi janjinya untuk mengubah perekonomian. Komentar Perdana Menteri Ranil dimaksudkan untuk menekankan kepada kritikus dan anggota parlemen oposisi bahwa ia telah mewarisi tugas yang sulit dan tidak dapat diperbaiki dengan cepat. Ekonomi Sri Lanka kandas di bawah beban utang yang besar, kehilangan pendapatan pariwisata dan efek lain dari pandemi, serta melonjaknya biaya komoditas. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis. Setelah 5 tahun menikah, Dewi Persik digugat cerai oleh suaminya Angga Wijaya. Diketahui Angga Wijaya telah mendaftarkan permohonan cerainya pada Dewi Persik pada 20 Juni 2022 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar kandasnya rumah tangga Dewi Persik itu tak ayal cukup mengejutkan publik. Bahkan mantan suami Dewi Persik, Saipul Jamil, juga merasakan kekagetannya. Pria yang akrab disapa Bang Ipul ini bahkan terlihat menangis saat mengetahui kabar perceraian Dewi Persik. Ia pun merasa sangat sedih mendengar rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya berada di ujung tanduk. Tentu Saipul Jamil berharap Dewi Persik dan Angga Wijaya tidak jadi berpisah. Saipul Jamil berdoa semoga keduanya bersatu kembali, dan beliau pun sangat menyayangkan jika keduanya akan bercerai. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Timnas basket Indonesia telah selesai melakukan rangkaian uji coba di Australia untuk persiapan FIBA Asia Cup 2022. Setelah melakukan rangkaian uji coba, Timnas basket Indonesia telah mendapat hasil yang positif sebagai bekal untuk menatap gelar FIBA Asia Cup 2022. Harapannya dengan hasil positif di Australia dapat memudahkan penggawa Timnas basket Indonesia untuk merengkuh hasil positif di FIBA Asia Cup 2022. Sebagaimana target dari Arki Wisnu dan kawan-kawan ingin mengamankan tiket Piala Dunia 2023 lewat FIBA Asia Cup 2022. Untuk itu, hasil positif dari Australia ini diharapkan sebagai pemantik para pemain timnas untuk tampil gemilang. Wahyu Widayatjati sebagai asisten pelatih juga menerangkan bahwa anak asuhnya berkembang cukup baik setelah uji coba di Australia. Menariknya, selama 10 kali uji coba melawan tim NBL 1 Australia, timnas meraih kemenangan 7 kali dan kekalahan 3 kali. Demikian informasi hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.